macam dia dibawa. Waktu di scan juga dia kaget juga tuh. Dari petugas benar di scan saking bayi saya bawa nih di dalam tas. Oke. Jadi kalau saat si anak tersedak dia masih bisa ngomong, bisa teriak, bisa nangis, masih ada suara aneh, minta dibatuk, kita pegang aja gini. Jadi dia akan ngedorong. Dorong, jadi bukan didorong, jadi kita memastikan dia batuknya ada di sini. Saat dia gitu sambil tekan, kemudian dia keluar. Meskipun anak itu memang sering batuk, pernah batuk, tapi saat dia seperti itu dia pasti langsung kalau handphone nge-lag gitu ya. Kita harus dampingin dia di hadapan dia. Secara psikologis biasanya kalau anak kayak gini dia perlu diyakinkan kita nolong, pegang dulu bahunya. Tenang ya dek, tenang ya kak, ikutin ya, ikutin mama ya, tenang tuh. Coba batuk, ikutin sampai kita lihat bendanya keluar tuh. Tapi jangan pakai mode hemat ibu-ibu, keluar tuh cilok nengok kiri kanan dimakan lagi. Nanti mau bazir. Mode hina tuh kan, nanti mau bazir. Kalau yang dipaksa masukin tangan jari ke dalam itu, Oh iya, baik. Biasanya kita begitu. Iya, biar muntah. Baik. Ini pertanyaan langsung nih. Kalau yang dipaksain masuk tangan ke jari, memang ada yang sebenarnya finger swab atau blind swab, tapi dia bukan mencolok si benda asingnya. Jadi kalau kayak gitu, kita lihat deh, kita pastikan oh mulutnya di belakangnya udah kelihatan benda asingnya nih. Udah. Dia harus dalam posisinya miring kepalanya. Nggak boleh gitu. Dia miring supaya ini agak ketutup. Terus kalau mulut begini saat dimiringkan, ini mulut, ini berarti dinding pipi. Jari kita telusurin dinding pipi dulu. Set. Kemudian ditarik, dikait. Gitu ya. Jadi bukan dicolok gitu, Gitu. tapi dikait ini. Kait sekali, jangan korek, takutnya kedorong. Jadi sekali nggak bisa dapat. Terus sambil dia minta batuk, kalau saat dia batuk, jari kita jangan di dalam karena begitu keluar kedorong lagi. Coba ditarik gitu, sampai dia keluar. Biasanya kalau dia agak nyangkut dikorek boleh, tapi yang paling efektif sebenarnya dia dibatukkan. Tapi kalau sampai dibatukkan nggak keluar, saya bicara tentang bayi dulu. Bayi sampai 1 tahun, ya definisi bayi itu 0 sampai 12 bulan. Saya yakin bayi nggak segini sih sekarang, gede-gede bayinya. Yang prematur aja memang. Tapi secara anatomi begini kira-kira. Jadi kalau untuk bayi yang tersedak, benda mulai makan yang agak keras gitu ya, mulai belajar makan. Caranya ini boleh yang pegang ini juga boleh. Mau yang mana? Sama laki-laki yang ini waktu beli ekstra celana ini nggak dapet celana. Jadi saya kasih celana bekas anak saya dulu gitu. Jadi yang dipegang adalah dagu, boleh pegang dagunya. Tapi bukan di sini ya, bukan bagian yang lunaknya, tapi di tulangnya. Rahang. Udah, ada yang kidal nggak sih? Nggak ada yang kidal, kadal semua ya. Kadal. Iya kan, kanan dari lahir ya, benar ya. Si buset, bener kali. Udah gini, kayak ini bayi, jadi gini. Kalau bayi ini, saya senang banget kalau melihat anak-anak dokter spesial anak megang bayi. Dia begini kamu satu ya. Karena memang sesuai dengan posturnya pas gitu. Ya. Izin saya berdiri ya sebentar. Jadi kalau bayi ini gini, kalau dia terserah gini. Kita boleh duduk gini. Posisi ini turun. Agak turun. Tangannya gini, coba, boleh tangannya gini coba. Agak sunggup gini. Oke, coba disikit gini. Menurut semua. Si bapak. Baiklah. Cari tulang belikat. Tulang belikat di belakang punten, Pak. Sini. Ini kan tulang belikat nih. Ya, di tengah-tengahnya di sini nih. Di sini di antara tengah-tengahnya. Kalau saya pukul pas rasanya duh. Ini kita coba ya. Kalau saya ini di sini. Di sini. Dorong ya. Jadi ada gitu di dada. Itu yang membuat si paru-paru jantung dia mengeluarkan benda asing. Berarti bukan pakai ini ya? Harus kencang kah? Iya, diperkirakan aja. Pertama gini, kalau bayi nggak harus kencang untuk orang dewasa gitu, disesuaikan aja. Sampai dia dapat pukulan getaran supaya mendorong benda asing keluar. Ya, saya pengennya memang hands on experience, nanti berdiri berpasang-pasangan kita coba. Gitu ya, boleh? Mangga, sekarang kita berdiri.